Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 81. Oke lah, gak usah banyak maming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan menatap gadis berbaju biru yang telah dia cekik dan tidak lain itu merupakan Xinlan. Saat ini, Xinlan tidak berani melakukan gerakan apapun karena dia bisa melihat niat membunuh yang sangat besar dalam tatapan mata Xiaoyan. Xiaoyan kemudian bertanya, "Kau kenapa? Apakah kau sedang menguping kami?" Sementara tetua Suqian kali ini juga terlihat sangat marah dan dia mengatakan, "Sebenarnya kau gadis nakal, lelucon apa yang kau lakukan? Tempat ini merupakan salah satu tempat yang penting di akademi bagian dalam. Bagaimana dirimu bisa masuk secara acak ke dalam lokasi tempat ini?" Xinlan hanya dengan lembut menggigit bibir merahnya menghadapi teguran dari tetua Suqian yang kemudian dia mengatakan, "Kakek Su, aku sebenarnya tidak sengaja melewati tempat ini." Sambil melihat pada tetua Suqian, Xiaoyan pun bertanya, "Tetua pertama, apakah kau mengenalnya?" Tetua Suqian hanya tersenyum pahit lalu dia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Iya, gadis ini adalah cucu dari teman lamaku dan dia dikirim ke tempat ini tahun lalu di mana temanku meminta untuk merawat gadis ini." Mendengar ucapan dari tetua Suqian, Xiaoyan pun segera melepaskan tangannya yang sejak tadi mencekik leher dari Xinlan dan kemudian Xiaoyan pun mengatakan, "Karena kau bisa menguping untuk waktu yang cukup lama tepat di hadapan dari tetua Suqian dan juga diriku, seharusnya kau telah meminum pil obat untuk menyembunyikan aura di dalam tubuhmu dan tampaknya kau bukan tidak sengaja, tapi kau sudah mempersiapkan hal ini." Mendengar ucapan dari Xiaoyan, wajah dari Xinlan segera memerah dan dia menjawabnya, "Sebenarnya aku memang datang dan sengaja menguping kalian. Kenapa kau menjadi galak seperti ini? Selain itu, aku bisa memberitahu dirimu jika kau berencana untuk menargetkan api naga 9 petir. Dirimu hanya akan menyinggung faksi yang sangat kuat tanpa alasan." Xiaoyan terkejut dan dia bertanya, "Kenapa kau berkata seperti itu? Dan aku tidak akan menyerah dengan apa yang sudah kuincar." Sambil memegangi lehernya sendiri, Xinlan pun saat ini mengatakan, "Sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa api naga 9 petir telah diturunkan dari generasi ke generasi pimpinan lembah api yang terbakar. Dan itu sudah dilakukan selama ratusan tahun. Mereka semuanya telah meninggalkan jejak spiritual di dalam api itu dan cukup sulit dihilangkan. Kecuali jika dirimu memiliki metode untuk memurnikan api naga 9 petir milik lembah api yang terbakar. Dan metode ini disebut dengan keterampilan api tenang hijau mendalam. Jika kau memiliki teknik itu, maka dirimu akan berhasil memurnikan api naga 9 petir." Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia kemudian menoleh pada tetua Suqian yang kemudian bertanya, "Tetua pertama, apakah ucapannya benar?" Tatapan mata dari tetua Suqian dipenuhi dengan ketidakpastian yang kemudian sambil menggelengkan kepalanya dia mengatakan, "Aku sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Namun jika Xinlan berkata seperti itu, kemungkinan memang benar. Dan tidak heran, lembah api yang terbakar mampu melestarikan api naga 9 petir. Metode yang mereka miliki sangat rahasia dan aku benar-benar meremehkan mereka." Untuk waktu yang cukup singkat, Xiaoyan dan juga tetua Suqian kali ini terdiam. Dan detik berikutnya, tetua Suqian kembali mengatakan, "Xinlan ini berasal dari dataran tengah benua Doqi. Lembah api yang terbakar juga terletak di daerah itu. Karena dia memiliki pemahaman tentang mereka, seharusnya Xinlan tidak berbohong." Mendengar nama dataran tengah, Xiaoyan pun cukup terkejut karena pada dasarnya dia mengetahui bahwa dataran tengah merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah dari benua Doqi ini. Di tempat itu ada banyak faksi yang cukup rumit dan juga kuat dikarenakan menempati pusat dari benua Doqi. Tetua Suqian kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Selain itu Xiaoyan, di dataran tengah ini kamu mungkin akan bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang pacarmu, yaitu Xiao Zun'er." Mendengar ucapan dari tetua Suqian, Xiaoyan pun langsung teringat dan juga terbayang-bayang dengan wajah dari Xiao Zun'er. Detik berikutnya tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xinlan. Hal ini membuat Xinlan menjadi cukup ketakutan. Dia pun berkata, "Apakah kau benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sementara Xinlan yang ragu-ragu sejenak, dia langsung mengatakan, "Untuk saat ini kau bisa melupakan api naga 9 petir karena kau
tidak akan pernah bisa mendapatkan api itu. Xiaoyan pun kemudian bertanya pada Xinlan, apakah kau memiliki metode atau solusi yang lainnya? Xinlan hanya menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, tidak, untuk saat ini aku memang tidak memiliki metode. Bagaimana caranya dirimu untuk mendapatkan api naga 9 petir? Namun diriku memiliki petunjuk tentang api surgawi yang lainnya, yang bahkan peringkat dari api surgawi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan api naga 9 petir. Namun semuanya tergantung pada dirimu sendiri, apakah kau mampu mendapatkannya atau tidak. Mendengar ucapan dari Xinlan itu, Xiaoyan pun cukup kaget. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajahnya dan dia mengatakan, hah? Api surgawi yang lainnya? Beritahu diriku di mana tempat itu, dan apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya selama aku mampu. Dalam sekejap saja raut wajah dari Xinlan telah berubah menjadi cukup senang. Yang kemudian dia mengatakan, bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahu dirimu. Namun pertama-tama, sebelum aku memberitahu tentang petunjuk api surgawi itu, kau harus berjanji padaku tentang satu hal. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, bicaralah dengan nada suara yang cukup cemas. Xinlan pun mengatakan, bantu klanku mengambil kembali kursi penatua di Pil Tower untuk sekali lagi. Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiaoyan pun cukup kaget dan dia berkata, Pil Tower? Sementara Tetua Sukian juga cukup terkejut dengan ucapan dari Xinlan. Yang kemudian Tetua Sukian pun mengatakan, Xinlan, kau jangan main-main. Kata-katamu itu lebih mudah untuk diucapkan daripada dilakukan. Dan mengambil posisi tetua untuk klanmu itu adalah sesuatu yang sulit. Bahkan kau saat ini juga mengetahui jika Xiaoyan hanya berada di level 6 alkemis. Sedangkan untuk bisa membantu klanmu mendapatkan kursi tetua sekali lagi, yang dibutuhkan adalah seorang alkemis level 7. Mendengar kata-kata dari Tetua Sukian, Xinlan pun kali ini menjawabnya, aku tahu bahwa saat ini senior Xiaoyan mungkin memang belum bisa melakukannya. Namun bakatnya itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan usia yang sangat muda, dia sudah mampu mencapai level 6 alkemis. Dan bakat seperti ini jarang terlihat di Pil Tower. Jika senior Xiaoyan mau membantu diriku, kemungkinan dia akan memiliki kesempatan. Namun jika dia tidak mau membantuku, ya sudah, aku tidak akan memberikan petunjuk tentang api surgawi. Xiaoyan pun langsung terdiam dan suasana di tempat ini menjadi cukup menegangkan. Yang tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan, aku sebenarnya menyadari betapa sulitnya membantu klanmu untuk mendapatkan kembali kursi dari tetua yang berada di Pil Tower itu. Dan aku juga tidak bisa menjamin dengan bantuanku apakah klanmu bisa mendapatkan posisi itu kembali. Namun selama dirimu mau memberikanku petunjuk tentang api surgawi, maka aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirimu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, raut wajah dari Xinlan kali ini menjadi sangat gembira. Dan dirinya buru-buru menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum tipis. Kegembiraan juga telah muncul di dalam hati Xiaoyan. Yang kemudian dia pun mengatakan, karena kau sudah setuju, beritahu diriku tentang petunjuk api surgawi yang kau tahu, dan aku akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan apa yang akan kulakukan terhadap klanmu. Xinlan pun pada akhirnya menarik nafas panjang dan lega. Yang kemudian dia berkata, sebenarnya petunjuk tentang api surgawi yang aku miliki ini juga terkait dengan Pil Tower. Klanku dahulu pernah menjadi tetua di Pil Tower itu. Oleh karenanya, aku sedikit banyak mengetahui informasi tentang api surgawi di dalam Pil Tower. Xiaoyan pun mengernyitkan dahinya lalu mengatakan, sebenarnya masih berhubungan dengan Pil Tower. Tempat itu merupakan tempat para alkemis yang sangat kuat berkumpul. Jika aku menyinggung Pil Tower, bukankah sama berbahayanya dengan aku menyinggung orang-orang dari lembah api yang terbakar? Mendengar ucapan dari Xiaoyan, Xinlan pun hanya bisa mengatakan, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Api naga 9 petir mungkin merupakan pusaka yang sangat berharga dari lembah api yang terbakar, dan mereka tidak akan menyerahkannya pada siapapun. Namun api surgawi yang aku sebutkan ini sebenarnya tidak memiliki seorang pemilik, meskipun hal itu berada di dalam Pil Tower.
Selama kau memiliki kemampuan, siapapun ditakdirkan untuk bisa memilikinya. Bahkan orang-orang dari Pil Tower tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun juga, Pil Tower itu tidak sama dengan lembah api yang terbakar. Dan mereka juga memiliki posisi yang cukup istimewa di benua Doki ini. Xiaoyan pun menjadi sedikit rileks. Dan dia pun bertanya tentang api surgawi yang kau sebutkan. Sebenarnya, api surgawi yang mana? Xinlan pun dengan cukup percaya diri, dia mengatakan, apakah kakak Xiaoyan pernah mendengar tentang api surgawi yang bernama 3000 api yang membakar? Mendengar hal itu, raut wajah dari Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Karena hingga detik ini, Xiaoyan cukup mengenal dengan berbagai jenis api surgawi. Dan api surgawi yang bernama 3000 api yang membakar ini merupakan api surgawi peringkat 9. Hal itu bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan api tulang dingin milik Yolou. Selain itu, Xiaoyan juga mengetahui dari catatan kuno bahwa sebuah api perak akan terjatuh dari langit ketika 3000 api yang membakar ini telah terbentuk. Tanah dalam jarak 1000 km akan dipenuhi dengan debu sehingga siang dan juga malam tidak akan bisa dibedakan. Bahkan bintang-bintang juga tidak akan terlihat dan matahari pun seolah-olah telah menyembunyikan sinarnya. Namun yang cukup membuat Xiaoyan terkejut dan juga tertarik dengan 3000 api yang membakar ini bukan tentang peringkatnya. Namun sebenarnya 3000 api yang membakar ini merupakan api surgawi yang cukup unik. Seseorang yang memilikinya akan memiliki kemampuan regenerasi yang benar-benar tidak masuk akal. Seolah-olah dirinya akan memiliki tubuh abadi. Senyuman pun muncul di raut wajah dari Xinlan dan dia pun kembali berkata, benar, ini merupakan 3000 api yang membakar dan dia berada di peringkat 9 dari api surgawi. Kakak Xiaoyan, apakah kau tertarik padanya? Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiaoyan pun mengatakan, kemungkinan hingga detik ini ada banyak orang yang tertarik pada 3000 api yang membakar. Namun api surgawi itu berada di dalam Pil Tower dan mereka pasti akan melindungi api surgawi ini yang terkenal cukup langka. Hal itu sebenarnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Tetua Sukian yang ada di samping Xiaoyan juga menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, memang layak menjadi Pil Tower. Bahkan mereka memiliki api surgawi dengan peringkat yang cukup tinggi. Dan seperti yang dikatakan Xiaoyan, untuk merebut hal itu kemungkinan akan membangkitkan permusuhan dengan Pil Tower. Sejujurnya 3000 api yang membakar ini merupakan barang yang langka dan menyinggung Pil Tower bukanlah sesuatu yang baik karena mereka cukup terkenal di benua Doki ini. Xiaoyan, bahkan gurumu saat itu juga cukup takut pada orang-orang dari Pil Tower ketika dirinya menolak undangan untuk bergabung dengan Pil Tower ini. Sambil melihat pada Tetua Sukian dan juga Xiaoyan, Xinlan pun kali ini tersenyum lalu mengatakan, kakak Xiaoyan, sekali lagi kukatakan, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dan kau pasti bisa memiliki 3000 api yang membakar jika kau memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Hal itu juga tidak akan membuat dirimu bermusuhan dengan Pil Tower hanya karena kau ingin memiliki api ini. Hal ini dikarenakan 3000 api yang membakar memang ditemukan oleh Pil Tower, tapi mereka tidak benar-benar menundukkannya. Selama periode waktu ini, Pil Tower telah berusaha untuk menaklukkannya, namun mereka selalu gagal. Dan akhirnya, Pil Tower menyadari bahwa 3000 api yang membakar ini memiliki kecerdasan. Maka dari itu, mereka hanya bisa menyegelnya di dalam Pil Tower. Dan tentu saja, penyegelan seperti ini tidak akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika sampai 3000 api yang membakar itu terlepas, kau tahu kan apa yang akan terjadi pada Pil Tower? Karena pihak dari Pil Tower cukup takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, mereka pun melakukan diskusi besar dan semua orang di dalamnya pun sepakat untuk membuat sebuah sayembara. Tetua Sukian dan juga Xiaoyan sangat tercengang. Lalu mereka mengatakan, sayembara? Xinlan tersenyum dan kembali berkata, benar, namun sayembara ini memiliki beberapa persyaratan. Setiap 30 tahun sekali,
benua Doki akan mengadakan pertemuan pil yang cukup besar, dan hal itu memiliki pengaruh terbesar di dalam dunia alkemis. Tentu saja, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pil ini hanyalah Piltover. Mendengar ucapan dari Shinlan, Tetua Sukian pun segera tertawa lalu mengatakan, pertemuan pil bisa dianggap sebagai kompetisi yang besar dan juga jarang terlihat di benua Doki ini. Para alkemis jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari benua Doki ini, mereka semuanya datang untuk mengikuti pertemuan pil itu. Dan aku ingat bahwa gurumu di masa lalu sebenarnya telah menjadi juara dari pil pertemuan ini. Akhirnya, secara bertahap gurumu menjadi orang yang terkenal dan juga hebat di seluruh benua Doki. Xiaoyan pun cukup tercengang dengan ucapan dari Tetua Sukian dan dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Yalou adalah seorang juara dari pertemuan pil ini. Sementara Shinlan yang ada di samping Xiaoyan juga cukup terkejut dan dia juga tidak menyangka bahwa guru dari senior Xiaoyan benar-benar hebat. Bahkan saat ini, 3 kepala dari Piltover juga merupakan orang-orang yang dulunya juara dari pertemuan pil. Xiaoyan kemudian melihat pada Shinlan, lalu dirinya bertanya, apakah yang disebut dengan memiliki kualifikasi untuk mengikuti sayembara juga terkait dengan pertemuan pil ini? Shinlan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, benar, pertemuan pil ini merupakan satu-satunya metode resmi untuk bisa mendapatkan 3000 api yang membakar. Mendengar ucapan dari Shinlan itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum, sementara tatapan matanya memperlihatkan semangat yang tidak bisa dipadamkan. Dan ketika melihat hal ini, Shinlan pun mengatakan, kakak Xiaoyan, apakah petunjuk yang aku berikan layak menjadi jaminanmu? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan dia cukup puas dengan informasi api surgawi yang diberikan oleh Shinlan. Sambil melihat Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup gembira, Shinlan berkata, kakak Xiaoyan, kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dan menjadi partner yang cukup menyenangkan. Xiaoyan tersenyum dan dia menganggukkan kepalanya pada Shinlan. Detik berikutnya, gadis cantik itu pun bertanya, kapan kita akan pergi? Karena jarak dari Akademi Jianan ke dataran tengah itu cukup jauh dan tidak bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Xiaoyan kali ini tersenyum, lalu dia segera mengatakan, izinkan diriku untuk menyelesaikan masalah dari menara pembakar ki di Akademi Jianan terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan aku akan dibunuh oleh Tetua Sukian. Sementara Tetua Sukian kali ini melihat pada Shinlan lalu mengatakan, kenapa kau harus terburu-buru? Meskipun kau berhasil mendapatkan bantuan dari Xiaoyan, kemungkinan klanmu belum bisa mendapatkan kursi seorang tetua dengan keterampilan alkemis Xiaoyan saat ini. Meskipun seorang alkemis tingkat 6 di tempat ini jarang terlihat, namun di menara pil, hal itu sudah dianggap biasa. Shinlan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, aku secara alami memang tahu tentang hal itu. Namun kakak Xiaoyan memiliki bakat yang luar biasa. Dan aku cukup yakin bahwa kakak Xiaoyan akan bisa memenangkan pertemuan pil dan membuat klanku bisa kembali mendapatkan posisi sebagai seorang tetua. Detik berikutnya, tatapan mata dari Tetua Sukian melihat pada Xiaoyan dan dia pun berkata, Xiaoyan, diriku saat ini tahu jika kau memiliki banyak beban di punggungmu dan kau juga perlu meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Dataran tengah itu memang tempat yang cukup bagus untuk mengasah dirimu, karena di tempat itu ada faksi yang kuat dan juga para ahli yang telah berkumpul. Jika kau bisa membuat namamu sendiri di dataran tengah, pasti hal itu akan sangat menguntungkan dirimu. Terlebih lagi, kau juga harus berhati-hati karena dataran tengah tidak bisa dibandingkan dengan wilayah hitam. Dan pertemuan pil ini juga merupakan acara yang sangat penting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimiamu dianggap luar biasa, namun mendapatkan posisi 10 besar, kau harus berusaha dengan keras supaya bisa mendapatkan hal itu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Tetua Sukian. Dan detik berikutnya, Tetua Sukian melambaikan tangannya sambil mengatakan, baiklah, karena hari sudah malam, kalian berdua harus segera kembali ke kamar dan beristirahat. Untuk masalah pengisian api di menara pembakar ki, bisa kita bicarakan esok hari. Xiaoyan dan juga Shinlan pun menganggukkan kepala mereka, yang kemudian membungkuk memberikan hormat pada Tetua Sukian dan keluar dari tempat ini. Sementara Tetua Sukian sambil memandangi kepergian Xiaoyan dan juga Shinlan, dia pun bergumam, dataran tengah
Sudah lama aku tidak berkunjung ke tempat itu, dan aku benar-benar cukup merindukannya. Namun sepertinya tempat itu saat ini adalah milik generasi muda. Xiaoyan saat ini sudah berada di dalam kamarnya, dan dia teringat dengan ucapan dari Tetua Sugian bahwa dataran tengah merupakan tempat dari orang-orang yang cukup hebat. Maka dari itu, Xiaoyan membutuhkan teknik lain untuk memperkuat dirinya. Kali ini, dengan cukup cepat, Xiaoyan mengeluarkan sayap tulang dari dalam cincin penyimpanan. Beberapa energi yang cukup kuat pun mengalir di sayap tulang ini. Karena itu, merupakan sayap tulang dari binatang raksasa yang dibeli Xiaoyan di pelelangan kota Heihuang. Xiaoyan berpikir, jika dirinya mampu memurnikan sayap ini, kemungkinan dia akan memiliki teknik terbang yang luar biasa. Detik berikutnya, Xiaoyan juga mengeluarkan sebuah gulungan yang merupakan teknik terbang milik pimpinan sekte angsa emas yang telah dikalahkan oleh Ratu Medusa, dan gulungannya diberikan pada Xiaoyan. Kali ini, dengan cukup cermat Xiaoyan membaca gulungan itu dan memahaminya secara detail. Setelah itu, Xiaoyan pun terdiam sejenak karena dia merasa gulungan ini cukup rumit, dan Xiaoyan kemudian bergumam dalam hati, sayap terbang 9 burung langit memang merupakan teknik Dou yang cukup langka. Selain itu, barang-barang yang digunakannya juga harus mengandalkan kualitas dari bahan terbaik. Namun untungnya, saat ini diriku sudah memiliki setiap bahan itu. Dan yang membuat Xiaoyan cukup pusing, sebenarnya untuk bisa menyempurnakan sayap burung langit, Xiaoyan harus menghilangkan seluruh aura binatang di dalam sayap tulang giok yang telah dia dapatkan. Dan hal ini menurut Xiaoyan cukup sulit dilakukan karena aura binatang di sayap tulang giok itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Karena semasa hidupnya, dia merupakan binatang tingkat tinggi yang setara dengan level seorang Douzong. Tatapan mata Xiaoyan terus terfokus pada sayap tulang yang ada di hadapannya, dan dirinya terdiam untuk waktu yang cukup lama. Yang kemudian, Xiaoyan pun segera mengatakan, jika bahkan diriku tidak mampu menangani sisa aura di dalam sayap tulang giok ini, bagaimana caranya aku bisa bertarung melawan orang-orang dari aula jiwa yang sangat misterius? Selain itu, juga bagaimana caranya diriku bisa bernegosiasi dengan faksi menakutkan yang ada di belakang Xiao Sun-er. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Mata Xiaoyan melihat tajam pada sayap tulang giok dan dia berkata, aku tidak percaya jika diriku tidak mampu mengatasi sayap tulang giok ini. Xiaoyan segera membentuk segel, dan kekuatan spiritual kali ini keluar dari dahinya yang kemudian mengurung sayap tulang giok. Pada akhirnya, kesadaran Xiaoyan pun dibawa masuk ke dalam dimensi dari sayap tulang itu. Tidak lama kemudian, ada energi abu-abu yang muncul dan membentuk sepasang mata berwarna merah darah yang melihat tajam ke arah Xiaoyan, di mana hal ini dalam sekejap saja membuat Xiaoyan mencium bau darah yang cukup menyengat. Dia lalu berkata, sungguh sesuatu yang aneh. Detik berikutnya, Xiaoyan mendengar suara auman yang membuat dirinya kaget, dan tiba-tiba saja ada energi abu-abu. Kali ini membentuk seekor badak raksasa yang mata tajamnya terus melihat pada Xiaoyan. Dalam sekejap, badak itu pun berlari dengan cepat dan kemudian menghantam penghalang energi spiritual yang diciptakan oleh Xiaoyan. Hal ini menimbulkan getaran yang luar biasa dan membuat Xiaoyan buru-buru menstabilkan penghalang energinya. Karena badak telah gagal memberikan serangan, energi abu-abu kembali berubah menjadi badak yang lebih besar dan sekali lagi menabrak penghalang spiritual milik Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kaget karena energi di dalam sayap tulang masih saja sekuat ini dan sulit ditaklukkan. Jika Xiaoyan tidak memiliki pelindung spiritual, kemungkinan jiwanya akan dikuasai energi binatang buas ini, yang kemudian mengubah Xiaoyan menjadi mesin pembunuh. Xiaoyan kemudian mengatakan, aku tidak akan membiarkan energi jahat menguasai diriku. Dirinya lalu membentuk segel dan mengeluarkan api hati yang terjatuh yang langsung melilit tubuh dari Xiaoyan. Ketika energi abu-abu berwujud badak raksasa itu bersentuhan dengan api hati yang terjatuh, cahayanya dalam sekejap saja langsung menjadi redup. Hal ini segera membuat energi abu-abu menyebar dan kabur karena mereka merasakan bahaya yang sangat besar. Xiaoyan yang tidak akan membiarkan hal itu pun langsung menggunakan api hati yang terjatuh untuk mengejar kemudian membakarnya.
Dan Xiaoyan cukup kaget karena ternyata energi abu-abu itu bisa memperkuat energi spiritual dari Xiaoyan. Dalam sekejap saja, Xiaoyan mengeluarkan lebih banyak api hati yang terjatuh untuk memburu energi abu-abu sambil berkata, "Terlepas dari betapa kuatnya dirimu ketika masih hidup, kau yang sekarang hanyalah sisa aura yang tidak punya kecerdasan." Api hati yang terjatuh dalam sekejap sudah mampu membakar sebagian besar energi abu-abu yang ada di dalam tempat ini, dan tubuh spiritual Xiaoyan kali ini telah menjadi jauh lebih nyata dari sebelumnya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum, tidak menyangka bahwa memurnikan aura dari sayap tulang giok akan memperkuat tubuh spiritualnya. Kesadaran Xiaoyan kali ini telah kembali ke tubuhnya dan dia merasakan kekuatan spiritual telah benar-benar meningkat dengan sangat pesat. Sementara sayap tulang giok yang ada di hadapan Xiaoyan kali ini warnanya menjadi jauh lebih terang setelah dimurnikan. Bahkan aura ganas yang ada di dalamnya juga terasa cukup redup. Detik berikutnya, Xiaoyan mengeluarkan api hijau dan membakar sayap tulang giok. Sisa energi abu-abu yang ada di dalamnya kembali keluar, namun hal itu segera dimusnahkan oleh api hijau. Melihat ini, Xiaoyan pun mengatakan tidak terduga ternyata masih ada sisa energi abu-abu di dalam sayap tulang giok. Xiaoyan kemudian menambahkan lebih banyak api hijau untuk membakar sayap tulang giok sampai benar-benar murni. Setelah cukup lama, akhirnya sayap tulang giok itu pun berubah menjadi cairan bening kental yang berkumpul di lantai. Hal ini membuat Xiaoyan cukup senang dan selanjutnya dia akan membentuk sayap baru. Xiaoyan memasukkan beberapa tulang kecil, bulu, dan juga bahan-bahan lain yang dibakar menggunakan api berwarna hijau. 2 hari kemudian, cairan bening itu pun telah bereaksi dan kali ini berubah menjadi sepasang sayap tulang dengan tepi yang tajam, disertai dengan energi angin dan juga petir yang telah menyelimutinya. Xiaoyan sangat senang ketika melihat hal ini dan dia buru-buru mematikan api surgawinya. Detik berikutnya, Xiaoyan meneteskan darah esensi pada sayap tulang itu yang kemudian membuatnya berubah menjadi sinar cahaya yang langsung masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Tidak lama kemudian, sayap awan ungu yang sebelumnya dimiliki Xiaoyan pun didepak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan oleh sayap tulang giok dengan cara yang cukup arogan. Dan selanjutnya, sayap tulang giok kali ini telah keluar di punggung Xiaoyan, di mana hal itu langsung mengepak. Xiaoyan bisa merasakan sebuah energi angin dan petir yang sangat mengerikan dari sayap barunya ini. Xiaoyan kemudian kembali menarik sayapnya masuk ke dalam tubuhnya dan dia tersenyum sambil mengatakan, "Sayap 9 burung langit memang memenuhi reputasi dari sekte angsa emas. Jika Yan Guotian saat itu tidak sedang bermain dengan wanita, pasti Cailin tidak bisa mengalahkannya dengan mudah dan mengambil gulungan sayap 9 burung langit." Dengan sayap barunya ini, Xiaoyan cukup yakin bahkan seorang Daosong tidak akan mampu mengejarnya. Detik berikutnya, Xiaoyan pun keluar dari dalam kamar dan dia sudah ditunggu oleh Xiao Yixian. Gadis cantik itu kali ini mengatakan, "Akhirnya kau keluar kamar juga setelah 2 hari. Xiaoyan menatap Xiao Yixian lalu bertanya, "Apakah kau senang di dalam akademi Jianan ini?" Xiao Yixian menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Aku cukup menikmati suasana yang menyenangkan di dalam tempat ini." Sambil memandangi Xiao Yixian, Xiaoyan pun bertanya, "Bagaimana dengan tubuh racunmu?" Xiao Yixian mengatakan, "Sejauh ini masih baik-baik saja. Namun aku harus tetap waspada karena mungkin dalam 1 tahun lebih racun di dalam tubuhku akan meletus." Xiaoyan buru-buru mengatakan, "Tenang saja, cairan bodi sudah ada di tanganku. Kita tinggal mencari inti monster tingkat tinggi. Dengan begitu, aku bisa mengatasi tubuh racun karena aku tidak ingin melihatmu terluka." Mendengar hal ini, Xiao Yixian pun tersenyum. Jika saja tidak ada penonton dari Sobat Movie, mungkin Xiao Yixian akan langsung memberikan nenen pada Xiaoyan. Selanjutnya, Xiao Yixian menyampaikan pesan bahwa dirinya sudah ditunggu oleh tetua Suqian untuk membahas tentang menara pembakar ki. Mereka berdua pada akhirnya pergi menuju ruangan dari tetua Suqian. Di dalam ruangan itu sendiri, Xiaoyan sudah ditunggu oleh tetua Suqian dan juga beberapa tetua yang lainnya. Melihat kemunculan dari Xiaoyan, tetua Suqian pun mengatakan, "Kami sudah menunggumu selama 2 hari. Xiaoyan meminta maaf karena baru saja menyelesaikan urusannya. Dia lalu bertanya pada tetua Suqian, kapan akan mengisi kembali energi di dalam menara pembakar ki. Tetua Suqian kali ini mengatakan, pengisian itu hanya akan bisa bertahan 2-3 tahun saja. Sementara dirimu akan segera pergi ke dataran tengah. Dan supaya energi ini bisa bertahan lebih lama, sebenarnya ada cara khusus yang harus kau lakukan." Xiaoyan bertanya, "Cara apa itu?"
Tetua Sukian pun mengatakan, cara ini mungkin akan membebani dirimu. Dirinya lalu mengeluarkan sebuah pot kecil dari dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, benda ini dibuat oleh penjaga akademi dan mereka menyebutnya dengan pot pengumpul api. Jika kau masukkan esensi api hati ke dalamnya, maka benda ini akan terus-menerus mengeluarkan energi dari api hati yang terjatuh dan kita hanya membutuhkan doki untuk mengisi ulangnya. Meski hal itu tidak bisa dibandingkan dengan api hati yang terjatuh yang asli, namun hal ini sudah cukup. Selain itu, membelah sedikit esensi dari api hati yang terjatuh akan sangat merugikan dirimu, dan kau butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan kekuatan dari api hati yang terjatuh itu. Sambil melihat pot yang ada di hadapannya, Xiaoyan pun berkata, api hati yang terjatuh awalnya milik Akademi Jianan. Setelah jatuh ke tanganku, hal itu membuat kerugian pada kalian, dan aku tidak akan menolak untuk hal ini. Tetua Sukian tertawa, lalu mengatakan, objek unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu. Selama ini, Akademi Jianan kita hanya bisa menyegelnya, namun tidak mampu menaklukkannya. Selain itu, jika bukan karena dirimu, mungkin akademi ini sudah dihancurkan oleh api hati yang terjatuh. Tetua Sukian kemudian memberikan pot kecil pada Xiaoyan sambil mengatakan, simpan saja ini dulu, pikirkan baik-baik. Kau bebas untuk memberikan esensinya atau tidak, dan kami tidak terlalu cemas dengan hal itu. Tatapan mata Tetua Sukian kemudian melihat pada Xiao Yixian dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, kau harus membawa temanmu ini jalan-jalan di dalam akademi selagi kalian belum pergi dari tempat ini. Xiao Yixian merasa cukup senang dengan sikap baik dari Tetua Sukian, dan tidak lama kemudian Xiao Li pun segera masuk ke dalam ruangan ini dengan terburu-buru. Raut wajahnya juga tegang. Hal itu membuat Tetua Sukian kemudian bertanya, apa yang terjadi? Xiao Li pun melihat pada Xiaoyan dan juga Tetua Sukian sambil mengatakan, aku mendapatkan informasi bahwa Lembah Moyan telah melakukan pergerakan. Jabingan Han Feng itu pasti telah membuat hantu setan tanah lama keluar dari persembunyiannya. Dalam sekejap saja, ekspresi semua orang yang ada di tempat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Suasana di dalam aula pun menjadi sangat tegang. Xiaoyan lalu berkata, aku benar-benar telah meremehkan Han Feng. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan melepaskan orang itu. Tetua Sukian hanya bisa menggeleng sambil mengatakan, bahkan jika Han Feng tidak pergi, masalah ini cepat atau lambat akan didengar oleh hantu setan tanah lama. Jika Tetua Lembah Moyan telah mati di tanganmu, dan secara alami orang tua itu pasti sangat marah. Salah satu tetua kemudian bertanya pada Tetua Sukian, apa yang harus kita lakukan saat ini? Orang tua itu pasti akan datang ke Akademi Jianan dan membuat keributan. Tetua yang lainnya langsung menimpali, Lembah Moyan dan juga Akademi Jianan telah lama bermusuhan. Namun orang tua itu jarang menunjukkan dirinya, seolah itu hanyalah masalah yang kecil. Tapi sekarang Fang Yan dan juga tetua yang lain telah terbunuh. Secara alami, dia pasti akan datang untuk balas dendam. Tetua Sukian hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, orang tua itu jika benar-benar berani melakukan sesuatu terhadap Akademi Jiananku, maka aku akan menemaninya, dan aku tidak percaya jika dia berani menghancurkan akademi ini. Tetua Sukian kemudian melihat pada Xiao Li dan dia mengatakan, mulai sekarang umumkan Akademi Jianan sedang dalam keadaan siaga. Xiao Li, kirimkan lebih banyak mata-mata menuju Lembah Moyan dan laporkan setiap gerak-gerik mereka. Meski dekan tidak ada di tempat ini, aku tidak akan membiarkan hantu setan tanah lama bertindak sesuka hati, lompat ke sana kemari seperti keras sakti. Xiao Li kemudian pergi setelah mendapatkan perintah dari Tetua Sukian. Dan kemudian orang tua itu melihat pada Xiaoyan serta Xiao Yixian sambil berkata, kalian berdua harus tetap berada di dalam tempat ini selama beberapa hari, dan jangan bepergian keluar supaya kita bisa langsung menangani jika ada masalah yang terjadi. Xiaoyan dan juga Xiao Yixian hanya menganggukkan kepala mereka. Dalam sekejap saja, seluruh pertahanan Akademi Jianan, baik di dalam maupun di luar pun diperketat. Setiap orang yang tidak dikenal dari wilayah hitam yang berani masuk akademi langsung ditangkap dan juga dihukum berat. Berita tentang memanasnya Akademi Jianan dan juga Lembah Moyan dalam sekejap saja tersebar dengan luas. Semua orang penasaran jika mereka bentrok mana yang lebih kuat. Beberapa orang yang paham dengan Akademi Jianan pun kali ini mengetahui jika dekan akademi muncul, pasti situasinya akan berat sebelah. Namun hingga detik ini, dekan tidak tahu di mana dia.
Jadi semua orang masih ragu apakah Akademi Jianan akan menang jika melakukan bentrokan langsung melawan Lembah Moyan. Di dalam akademi sendiri, Xiaoyan tidak gentar jika harus berhadapan dengan hantu setan tanah lama. Jika itu benar-benar terjadi, Xiaoyan akan mencoba menggabungkan 3 api surgawi untuk melawan orang tua itu. Kali ini, Xiaoyan bersama dengan Xiao Yixian dan juga Xian telah duduk di kursi yang tinggi untuk melihat kompetisi antar siswa Akademi Jianan. Tiba-tiba saja, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur yang jauh karena dia bisa merasakan ada aura yang cukup menakutkan telah mendekat ke tempat ini. Xiao Yixian lalu mengatakan, apakah mereka telah datang? Tiba-tiba saja ada suara bergema dengan keras di dalam tempat ini. Teman-teman kecilku dari Akademi Jianan, kenapa kalian tidak menyambut orang tua yang datang untuk berkunjung ini? Apakah ini semua yang diajarkan oleh Meng Tianji pada kalian? Tinju di tangan Xiaoyan kali ini mengepal dengan cukup erat, yang kemudian dia mengatakan, akhirnya orang-orang itu datang juga. Tidak lama kemudian, Tetua Sukian pun muncul di langit. Tinjunya mengepal dengan erat, yang kemudian berkata, hantu setan tanah lama. Detik berikutnya, telah muncul orang-orang dari Lembah Moyan dengan aura yang sangat mengerikan. Di antara mereka, ada Han Feng yang membuat Xiaoyan langsung meningkatkan emosi di dalam dirinya. Sesaat kemudian, tatapan mata Xiaoyan melihat pada orang tua dengan rambut berwarna merah. Setiap kali orang tua ini mengayunkan tangannya, akan menimbulkan gelombang aura yang sangat mengerikan. Karena dia adalah hantu setan tanah lama. Sebuah aura tiba-tiba saja turun dari langit dan membuat takut semua murid Akademi Jianan. Tetua Sukian kemudian mengatakan, setelah lama tidak melihatmu, pada akhirnya kekuatanmu telah meningkat sejauh ini. Hantu setan tanah lama melihat pada Tetua Sukian sambil tertawa dan dia mengatakan, aku juga tidak menyangka bahwa kau sebenarnya telah berada di tahap Douzong. Terakhir kali aku bertemu dengan dirimu, kau hanyalah seorang tetua yang berada di puncak Douhuang. Sukian, kau jelas tahu kenapa maksud tujuanku datang ke tempat ini. Serahkan bocah bernama Xiaoyan. Dia telah membunuh 3 tetuaku dan aku berniat mencari pembayaran atas hutang ini. Jika aku tidak balas dendam, Lembah Moyanku akan dianggap lelucon di wilayah hitam. Tetua Sukian pun buru-buru menjawabnya, hantu setan tanah lama, setiap pertarungan akan ada yang cedera bahkan mati. Hal itu merupakan hal yang wajar. Lagi pula, Fang Yan dan juga yang lainnya, mereka berniat untuk membunuh Xiaoyan. Jadi hal ini cukup wajar jika Xiaoyan membalasnya. Hantu tua pun berkata, aku tidak peduli dengan ucapanmu. Yang ku tahu hanyalah Xiaoyan telah membunuh 3 tetuaku. Panggil Meng Tianji untuk berdiskusi denganku. Sukian pun tertawa dan dia mengatakan, kau sebenarnya tahu jika dekan sedang tidak ada di tempat ini, makanya kau berani memimpin banyak orang untuk menuju Akademi Jianan. Hantu tua kali ini menjawab perkataan dari Sukian. Apa kau pikir aku takut dengan Mang Tianji? Lagi pula, kau tidak memiliki kualifikasi untuk arogan di hadapanku saat ini. Jika kau tidak menyerahkan Xiaoyan, aku takut Akademi Jiananmu tidak akan ada lagi di masa depan. Banyak tetua yang ada di belakang terlihat sangat marah dengan ucapan dari hantu tua itu, sementara Xiaoyan buru-buru mengeluarkan sayap Doki dan dia terbang ke langit, lalu berdiri di samping tetua Sukian. Yang kemudian Xiaoyan pun mengatakan, namaku disebut-sebut oleh seorang ahli yang cukup kuat. Sungguh membuatku terkejut. Xiao Yixian dan juga Xian kali ini juga bergegas dan mereka berkumpul dengan Xiaoyan. Hantu tua melihat pada Xiaoyan lalu mengatakan, apa kau Xiaoyan? Sebelum Xiaoyan menjawabnya, tiba-tiba saja Han Feng yang ada di samping hantu tua kali ini mengatakan, senior hantu tua, bocah itu memang Xiaoyan. Fang Yan dan 2 tetua lainnya mati di tangannya dan cairan bodi juga dibawa oleh bocah itu. Hantu tua pun tersenyum pada Xiaoyan lalu mengatakan, apakah kau ingin ikut bersamaku secara sukarela atau aku harus memaksa dirimu? Jika kau memilihku paksa, maka aku akan menghancurkan tubuhmu dan membawamu pergi dari tempat ini. Tetua Sukian pun marah, yang kemudian mengatakan, hantu tua, ini adalah Akademi Jianan, bukan Lembah Moyan. Kau harus melihat di mana kau berdiri sebelum bertindak arogan. Jika kau berani di akademiku, maka aku Sukian tidak akan tinggal diam.
dan akan bertarung sampai mati. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat panas, seperti debat calon presiden. Dan hantu tua tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Hahaha, kau memang layak menjadi tetua agung. Tapi apa kau pikir dirimu itu adalah Mang Tianji? Jika kau ingin ikut campur, aku tidak keberatan memberimu pelajaran di hadapan seluruh murid Akademi Jianan. Xiaoyan telah membunuh 3 tetuaku. Siapapun yang melindunginya akan menjadi musuhku." Xiaoyan tiba-tiba saja tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku pikir tujuan aslimu hanyalah mendapatkan cairan bodi, dan kematian dari tetuamu hanyalah alasanmu saja. Kau ini memang orang tua bermuka badak." Mata hantu tua pun melihat marah pada Xiaoyan, yang kemudian mengatakan, "Benar-benar lidah yang tajam." Tiba-tiba saja hantu tua menggerakkan 5 jari dan memberikan serangan doki ke arah Xiaoyan. Xiao Yixian dengan cepat berdiri di depan Xiaoyan, kemudian menahan serangan itu sampai dirinya sedikit mengerang. Hal ini juga membuat Xiao Yixian terdorong mundur 1 langkah. Xiaoyan yang cukup panik, dirinya buru-buru memeluk Xiao Yixian sambil bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Xiao Yixian menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Aku tidak apa-apa. Doki dari orang tua itu sangat dingin. Dengan kekuatanmu sekarang kau akan terluka oleh serangannya." Mata dari hantu tua itu cukup terkejut ketika melihat Xiao Yixian, yang kemudian dia pun berkata, "Tidak aku sangka, gadis muda ini ternyata seorang Daozong. Jangan bilang bahwa kau bisa dengan mudah naik ke tingkat Daozong." Mendengar ucapan itu, Xiao Yixian tertawa lalu mengatakan, "Hantu tua, apakah kau pikir semua orang sama seperti dirimu, berlatih sampai bau tanah, namun hanya mencapai tahap Daozong saat ini?" Dalam sekejap, wajah hantu tua itu pun terlihat sangat marah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Han Feng segera mengatakan, "Senior, mulut dari bocah itu memang sangat tajam, seperti wan angin. Tidak ada gunanya berdebat lagi, langsung berikan serangan saja. Setelah kau menangkapnya, kau bisa memotong lidahnya. Masalah Sukian, serahkan saja padaku." Sementara Xiaoyan dan gadis gaun putih itu seharusnya tidak menjadi masalah buatmu. Dengan provokasi ini, hantu tua pun segera mengangguk, dan niat membunuh yang besar ini telah meluap dari bokongnya. Para tetua dari Akademi Jianan, mereka sudah siap untuk berperang. Sementara para murid kali ini cukup kagum karena Xiaoyan berani memprovokasi hantu tua, dan ekspresi dari tetua Sukian kali ini langsung menegang ketika merasakan aura membunuh dari hantu tua. Dia menoleh pada Xiaoyan, dan Xiao Yixian lalu mengatakan, "Kalian berdua hati-hatilah." Tatapan mata dari hantu tua melihat para tetua dan juga murid-murid akademi, lalu berkata, "Karena aku mengenal dengan Mang Tianji, para ahli lembah Moyan tidak akan ikut campur selama kalian juga tidak ikut campur di dalam pertarungan ini. Namun yang pasti, hari ini aku akan mengambil nyawa dari Xiaoyan." Detik berikutnya, tatapan mata hantu tua melihat Xiaoyan, dan dia pun segera berjalan mendekat sambil memancarkan aura yang mengerikan. Hantu tua pun kemudian mengatakan, "Aku dengar bocah ini bisa melawan seorang di tahap Daozong. Biarkan kau dan juga temanmu menjadi lawan bermainku. Serang aku bersama-sama." Tetua Sukian tiba-tiba menghilang untuk menghadapi hantu tua. Namun dirinya segera dihadang oleh Han Feng dengan mengatakan, "Tetua Sukian, lawanmu adalah aku. Kau tidak boleh mengganggu mereka." Sukian memandang Han Feng sambil mengatakan, "Han Feng, begitu dekan akademi muncul di tempat ini, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu." Ekspresi Han Feng berubah menjadi cukup jelek. Lalu dia mengatakan, "Tetua Sukian, kau jangan berkata seperti itu. Mang Tianji belum kembali selama 10 tahun. Dan siapa yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati." Tatapan mata tetua Sukian dan para tetua lain dipenuhi dengan amarah. Sementara Han Feng kembali mengatakan, "Jika kalian tidak ingin terluka, jangan ikut campur di dalam pertarungan ini." Sukian segera melambaikan tangan pada para tetua sambil mengatakan, "Kalian semuanya cukup awasi saja dan tidak perlu khawatir dengan diriku." Detik berikutnya, tetua Sukian melihat pada Han Feng sambil berkata, "Terakhir kali kita bertarung, tidak ada yang menang di antara kita. Hari ini, aku ingin melihat kekuatan asli dari seorang pengkhianat yang telah membunuh Yao Sunze setelah dirinya dihidupkan kembali oleh orang dari aula jiwa." Tetua Sukian bergerak dengan cukup cepat, sementara Han Feng juga langsung menghilang, dan dia pun sambil mengatakan, "Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu." Di sisi lain, hantu tua pun melihat pada Xiaoyan dan Xiao Yixian sambil berkata,
Apakah kalian ingin menyerang diriku secara bersamaan atau bergantian? Xiao Yixian segera mengeluarkan doki racunnya. Dia menoleh pada Xiaoyan, lalu berkata, "Aku akan melawannya. Kekuatanmu saat ini masih banyak kesenjangan. Kau akan terluka jika terkena serangannya." Xiaoyan hanya menggeleng sambil mengatakan, "Kita serang bersama-sama, karena kau juga bukan tandingannya. Aku punya kemampuan untuk bertahan, dan kau tidak perlu khawatir." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Xian, dan dia pun mengatakan, "Kau jangan sampai ikut campur di dalam pertarungan ini." Dalam sekejap saja, raut wajah Xian berubah menjadi cukup jengkel atas ucapan dari Xiaoyan. Detik berikutnya, hantu tua pun berkata, "Apakah kalian sudah membuat keputusan?" Tiba-tiba saja, ada serangan berwarna abu-abu yang melesat menuju hantu tua. Hal ini membuat hantu tua mengeluarkan aura dingin yang membekukan serangan itu. Dia pun tersenyum, lalu mengatakan, "Tidak kuduga, ternyata kau adalah seorang ahli racun." Tiba-tiba saja, tubuh dari Xiao Yixian menghilang dan dia kali ini muncul di hadapan hantu tua sambil memberikan serangan kuku yang sangat tajam. Namun hal itu segera berhenti karena tertahan oleh doki dingin milik hantu tua ini. Detik berikutnya, hantu tua itu pun menghilang dari hadapan Xiao Yixian, dan itu membuat Xiao Yixian buru-buru berteriak, "Xiaoyan, orang tua itu mengincarmu!" Dalam sekejap, hantu tua sudah berada di hadapan Xiaoyan. Dia melemparkan serangan sambil tersenyum dan juga mengatakan, "Bocah lidah tajam, karena aku sangat membencimu, maka kau akan mati duluan." Semua orang yang ada di tempat ini berteriak ketika melihat Xiaoyan yang akan terkena serangan mematikan dari hantu tua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan bisa menghindari serangan dari hantu setan tanah lama? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.